Bang, bayar abang berhenti kerja bang, abang tak boleh buat bang. Dia berhenti, saya berhenti. Gaji pun nggak dapat juga. Jadi kasihan sekali gitu, jadi udah sampai ke dalam kok ini nggak bayar gitu kan, jadi ada orang Indonesia juga tuh. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya betul-betul sangat menyentuh sekali, kayaknya harus jadi buku ya, kalau terus jadi buku itu. Terus juga banyak dengan orang Indonesia dan beberapa juga ini juga gitu ya. Ya boleh-boleh untuk apa sih kayak ya bantu bareng-bareng lah. Nah, jadi enaknya kita sharing berkaitan dengan itu tadi di PNS di apa itu? Oh iya boleh. Beliau alhamdulillah mungkin insya Allah tahadus bin nikmah ya, bukan ria, karena memang udah terjadi berapa ya 10-20 tahun yang lalu di mana beliau itu bergabung menampung beberapa TKW, TKI yang mereka biasanya mau pulang ke Indonesia nggak bisa, kemudian juga ada beberapa kemarin kita datang ke Bandung, ada yang orang Bandung di sana kemudian tampung di rumahnya, kemudian dikursuskan untuk bahasa Inggris juga. Dan ini mencerita tentang ABK, anak buah kapal yang ternyata tinggal di rumah beliau. Tapi karena dia agak sedikit durhaka, salah satunya itu masa dia di rumah beliau itu dianggap ini rumahnya gitu, akhirnya diusir kan gitu. Coba cerita coba kayak gimana? Ya, sebenarnya saya bahasa Indonesia itu nggak ngerti terus langsung. Saya mulai ngerti bahasa Indonesia tahun 88 waktu saya berkumpul dengan anak-anak kapal. ABK kapal itu kan sering nongkrong di tempat cari kerja itu, terus nggak ada kerja pulang ke rumah saya, jadi saya tampung makannya, terus saya tampung kalau mau pulang kan diusir sama imigrasi suruh pulang, saya kasih uang tambangnya, ya pulang aja nanti datang lagi. Terus kalau nggak ada baju sih saya ngasih baju. Terus itu jadi udah lama tuh sebelum saya nikah. Setelah saya nikah tuh satu-satu menghilang karena malu kan, ngumpul lagi di rumah saya. Tapi itu yang saya rasa bahagialah dapat bantu orang. Terus saya rasa apa yang saya dapat sekarang ini adalah hasil daripada usaha saya berbuat baik kepada orang. Allah Maha melihat dan Allah saja membalasnya. Dan sehingga sampai ke hari ini saya baru ziarah teman saya di Bandung, itulah yang justru saya tolong, dan sekarang dia sudah maju. Saya sangat gembira, bahagia dia maju, sudah punya ruko, sudah punya rumah besar. Masya Allah, saya nggak percaya. Itu dulu sama saya itu suka main-main. Saya juga dulu nggak apa-apa, nggak ada ilmu apa-apa, biasa-biasa aja, suka merayap, keluyuran sama waktu hujan itu. Tapi masing-masing sudah membeli jalan haluan hidup yang bagus. Teman saya itu ABK itu, dan saya alhamdulillah. Itu satu pengalaman hidup saya yang mungkin boleh dicontohi. Jangan loke, loke itu pelit ya. Jangan loke. Insya Allah Allah tidak akan loke kepada kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, sekarang kita bisa buka sesi diskusi tanya. Tadi mungkin belum dijawab itu nanti tentang ini ya, tentang bagaimana sih strategi di sana. Atau tadi kan ngomong ini karena jurusannya ekonomi muamalah. Ada yang penasaran nih sebenarnya nih. Sebenarnya gaji Ustaz Muhammad ini berapa sih di PNS? Boleh kasih tahu kan kira-kira nih? Jadi kan jadi kita betul-betul open gitu, terbuka biar tahu lah gitu ya. Berapa sih gajinya sebenarnya tuh? Boleh tahu? Agak-agak tebak berapa sih? Kalau ada yang bisa nebak nggak coba? Coba. Jalan sedikit gimana kabarnya? Coba. Ada yang bisa nebak nggak gajinya PNS di asisten untuk manajer atau di bidang di kementerian tadi apa, Kementerian Culture, kebudayaan dan youth, masyarakat dan pemuda. Youth itu pemuda ya. Oke, berapa kira-kira gajinya? 10 juta, oke, tampung dulu. Saya baru bilang 10 juta. Ya apa kira-kira berapa juta? 25 juta. Udah satu kan? Coba yang apa tuh berapa juta kira-kira nih gajinya Ustaz Muhammad ini? Yang PNS, yang di PNS dulu. Nanti ada ngajar di Madrasah Farmase, kemudian juga ada lecture, pensyarah juga di beberapa university di sana. Kemudian juga ada tadi kalau ngajar ngaji itu sana berapa sih sebenarnya? Belum ngajar ngaji setiap hari Selasa ya, terus deh ya, hari Selasa. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira dari 10 juta sampai 25 juta? 15. 10.000. Yang kerja jadi PNS, beliau PNS berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Ya 20 tahun di PNS, kemudian beliau juga punya namanya itu Dana Caruman. Dana Caruman nanti boleh cerita juga nanti model dari apa ya, government di Singapura. 15, 20, ada yang lebih tinggi lagi? 50. Ya, silakan jawab kira-kira. Oke. Saya kalau biasanya orang nggak suka terbuka tentang gaji kan. Tapi kalau saya sih untuk menginspirasikan harus saya cerita.
Karena mungkin antum semua nanti gaji bisa lebih dari saya, insya Allah ya. Amin, amin ya Allah. Gaji saya sebagai PNS sebulan itu 30 juta. 30 juta. Jadi saya kaya di sini, saya orang kaya di sini, tapi tidak kaya di sana. Di sana itu baru kelas nggak high, jadi baru kelas High. middle. 30 juta itu baru yang PNS ya, belum ada yang lainnya ngajar-ngajar itu. Ya kalau terus yang namanya kita kan menguatkan ekonomi. Jadi alhamdulillah saya diberi peluang untuk dapat kemasukan luaran. Jadi saya ujung itu ngajar, sekali ngajar itu dikasih 800.000 per jam. 84 jam sama 4 jam 800.000 ya. Tapi dia ngajar pagi, sore, kadang-kadang ada 3 sesi, tergantung sesinya berapa. Terus kadang-kadang dipanggil untuk ini sebagai pensyarah undangan di institusi pengajian tinggi di sana, di masjid ya. Sekali itu di 1 jam itu ajarnya 1 jam setengah aja, tapi dibayar $120 itu berapa Ustaz? $120 $1.500.000 ya gitu untuk 1 jam aja itu ngajar tasawuf Islam, ngajar pendidikan Islam, ngajar itu apa tuh tamadun Islam gitu. Oke, jadi terbuka ya Bapak. Jadi dihitung itu tadi sebenarnya bukan 30, jadi $3.000. $3.000 itu kali itu sekitar sebenarnya 35 sampai 40. Kemudian ada sampingannya itu katanya bisa lebih jadi 40. Jadi kurang lebih itu 100 juta itu udah biasa katanya itu. Jadi sekitar 100 juta itu per bulannya. Tapi kita belum tahu juga nih, 1 juta nih kebutuhannya kira-kira berapa di sana nih? Kebutuhannya berapa nih kira-kira nih? Ya, makanya saya bilang saya bukan kaya di sana karena kebutuhan hidup bisa sangat tinggi. Contohnya untuk uang tong sampah aja kita kan buang sampah itu pun harus dibayar sebulan 600.000 bayar untuk buang sampah aja. Nah, kalau listriknya itu 1 bulan $300. Ya jadi satu itu 3 juta listriknya aja. Jadi kalau yang rasa mau kerja di Singapura itu harus bikin pikiran seperti itu ya, biar nggak kecewa, nggak kaget, ada culture shock. Tapi bisa hidup kok. Itu bumi Allah ya. Apapun jumlahnya kita bisa hidup, kita bisa bahagia. Saya bahagia alhamdulillah. Kita sesuaikan aja. Tapi kalau saya sih enaknya kaya. Jadi hidup itu memang perlu dinikmati walaupun di sana gaji 100 juta tapi kebutuhan listrik aja udah 3 juta, belum lagi untuk yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Ada juga ini juga biasa di kemarin kita ikut pelatihan beberapa 2 kali 3 kali untuk financial planning juga. Itu ada model yang paling sederhana, makanya kita kasih tugas untuk itu. Bagaimana sebenarnya memplan untuk ini ya, untuk apa, untuk keuangan keluarga terutama. Tapi itu tempat lain. Baik, mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan tentang Muslim minority di Singapura. Termasuk tadi kita nanti akan diskusikan satu lagi tentang bagaimana pemerintah di sana itu sebenarnya memperlakukan minoritas. Termasuk dan juga perkembangan dari berbagai aliran, terus tadi yang Syiah gitu ya. Banyak juga sekularisme, termasuk lifestyle dari Muslim di sana sebenarnya bagaimana. Baik, kita berikan kesempatan untuk yang bertanya. Silakan in English or Arabic please. Satu ada Linawati. Oh Halimah, Halimah, kemudian ada Jabarit. Ada satu lagi yang bertanya. Apa كثير بالإنجليزية أو بالغيبة أو تصفيق صينية. Ya, ليس بالعربية. Oke, kita mulai dari Halimah, please come forward maybe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari jurusan Muamalah angkatan 14. Saya ingin bertanya Pak, Ustadz, terkadang orang yang memiliki keterbatasan itu memiliki semangat yang tinggi. Nah, keyword yang bisa Bapak berikan motivasi kepada kita, bagaimana caranya supaya bisa memiliki semangat seperti Bapak dan bisa menembus PNS dengan mudah, karena tidak menutup kemungkinan dari sini kita juga ada yang ingin seperti PNS itu, namun kita tidak dapat
memungkiri bahwa masuk PNS itu memang jalurnya sangat sulit. Katanya harus ada menggunakan orang dalam atau yang lain sebagainya. Kalau di Nah, Indonesia. ya kalau di Indonesia, bagaimana sih tips Bapak untuk mencapai hal tersebut, dan pernah nggak sih ada rintangan yang Bapak rasakan ketika Bapak menjadi minoritas di sana, terus bagaimana cara solusinya gitu untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat baik ya soalan itu, karena soalan itu semua bersangkutan dengan saya. Oke, pertama keyword atau kata kunci yang saya pegang sampai ke hari ini untuk menjadi PNS atau apa saja yang saya ingin capai, yaitu yakin. Yakin, senang saja yakin. Saya beri beberapa contoh yakin ya bahwa saya bisa. Kan ada di Malaysia, kan ada ini Malaysia boleh kan. Jadi kalau saya pun saya boleh. Walaupun kalau sekali pandang itu tak boleh, tapi saya akan merasakan saya boleh karena saya yakin Allah Ta'ala akan membantu ya. Boleh itu artinya bisa gitu Bisa. ya. Malaysia bisa gitu. Malaysia. Malaysia boleh. Ya. Kalau mau malah bisa gitu tadi. Bisa, saya bisa. Ya, saya sering ikuti pelatihan dan diajari jangan sekali bilang nggak bisa. Saya kurang pasti, tapi saya akan berusaha. Ya, jadi yakin. Ya, kalau saya bilang harus ada PD, ya. PD itu percaya diri. Sama juga di sana, percaya diri, keyakinan diri. Oke. Jadi saat saya nak mohon kerja di PNS, memang sangat besar cabarannya. Tadi saya dah ceritakan bahawa saya dilecehkan. Masa mau melamar kerja di PNS ditanya, kalau kamu dikejar anjing, apa reaksi kamu? Kalau kamu ditanya seperti itu, agak-agak bisa terima tak? Kepikiran juga kan? Relevansinya di mana sih kejar anjing sama kerja PNS itu? Kan? Karena saya di pelecehan sudah mungkin dari ketahuan ini nggak bisa. Karena di dalam formulirnya udah ditanya kamu ada disabilitas tidak. Jadi saya kan tulis saya ada disabilitas. Disabilitas saya ialah saya hanya memandang satu mata. Matanya cuma satu aja. Itu pun tinggal 10%. Saya 10%. Saya memandang hanya satu mata saja dan hanya 10%. Ya. Nah, itu kan kalau sekali pada ini nggak bisa nih mau kerja PNS nih, gawat nih, bisa rusak semua. Mau masuk tentara aja nggak bisa. Di sana kan tentara kan compulsory, wajib. Nah, bila saya dites matanya itu langsung nggak bisa, nangis saya pulang. Saya mau jadi tentara karena kalau tentara itu dapat gaji besar. Tapi masa kalau ambil senjata mati semua nanti kan, yang nggak bisa dikenali mana yang musuh, mana yang kawan kan, jadi gawat dah. Nah, itu tantangan saya. Itulah yang tantangan saya itu keterbatasan saya ya dipelecehkan. Nah, sebagai masyarakat saya dipelecehkan. Contohnya kalau saya mau itu ketidakadilan society, itu ketidakadilan masyarakat itu, kalau mau ngasih, oh kamu upaya, kalau kamu bisa nih, ngapa minta-minta gitu kan. Tapi kalau mereka kalau kita meminta manfaat itu bagaimana ya, harus ini. Kadang-kadang mereka merasakan oh ini bisa. Kadang-kadang mereka kalau merasakan mereka dirugikan akan merasa kamu ini tidak layak, gitu ya. Sepertinya suka-suka. Hari ini saya merasa kamu nih OKU, besok-besok kamu tak OKU, gitu. Nggak boleh. Kalau OKU itu OKU terus. Bagaimana saya menidakkan atau menyangkalnya, saya tetap OKU. Jadi tapi di sana society itu kalau tidak adil itu, kalau dia suka oh kamu saya tak OKU hari ini, besok tidak gitu. Jadi itu ketidakadilannya ya. Jadi karena sulit itu. Contohnya saya mau belajar, contohnya mau belajar di mau jadi guru. Sebenarnya saya ambisi saya sini, ambisi tak bagus saja. Oh di sini obsesi ya. Oh saya oke. Dan obsesi saya menjadi seorang guru sekolah, tapi di sana guru sekolah tidak boleh OKU atau OKU penglihatan, harus bisa melihat. Nah, jadi saya itu rasa kok nggak bisa, saya bisa setanding dengan guru-guru lain, ada kelayakan,
bisa, tapi kalau kita batasi nggak bisa. Oh, gimana sih? Dengan izin Allah Ta'ala, saya menjadi guru di bidang agama, dan ternyata saya sudah jadi guru sudah 10 tahun di bidang agama. Berarti itu ketidakadilan society, masyarakat memandang daripada luaran saja. Jadi istilahnya don't judge a book by its cover. Jangan hanya melihat sesuatu dari luaran saja. Semoga saya sudah menjawab soalan yang diajukan kepada saya tadi. Oke, nanti kalau Mas boleh ini lagi ya, boleh lihat di Facebook juga atau lihat ini juga bisa. WhatsApp juga baik. Beliau memang ini dari sisi penglihatan memang tadi 10% berarti ya. 10% aja. Jadi sebelum kita yang kelihatan jelas itu malah kadang ini. Baik. Tadi kalau solusinya satu lagi itu untuk solusinya nih, biar tadi selain yakin gitu. Kira-kira apa tuh untuk biar kita ya semangat terus gitu. Orang lain yang oke aja semangat, kita kok yang normal itu nggak kurang semangat kadang gitu. Apa solusinya itu? Nah, saya berpegang pada teori tawakal. Dalam Islam itu harus kita berusaha memohon kepada Allah dan terus kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Gampang saja, itu saja, karena bagi saya itu yang terbaik, karena kita bisa merancang tapi Allah Ta'ala bisa menentukan yang lain. Jadi kita, contohnya saya dalam bidang bahasa Mandarin itu, saya belajar lebih dari 10 tahun dan hasilnya saya sudah bisa ke taraf advance dan bisa jadi terjemah di sana. Kalau surat-surat pemerintah itu saya terjemahkan dari bahasa Inggris dari bahasa Mandarin ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Jawa juga saya nggak ngerti bahasa Jawa tuh, tapi saya merasa saya orang Jawa kok, orang ngerti bahasa Jawa, piye tau? Jadi saya rasa nggak boleh, saya harus ngerti bahasa Jawa. Di sana teman-teman Indonesia saya banyak Jawa, saya mau berkomunikasi pakai bahasa Jawa gitu. Jadi saya belajar sendiri. Saya ke perpustakaan itu ada bukunya di Singapura tuh. Nah, saya cari bawah sastranya, saya telepon ke Gramedia sini nggak ada. Saya telepon ke toko-toko buku besar di sini nggak ada. Saya usaha tuh dan diizinkan Tuhan saya dapat. Malah saya dapat di Singapura buku kamus Jawa itu. Saya beli $46, 400.000 saya beli. Dan sampai saat ini saya simpan menjadi satu bahan referensi saya untuk bahasa Jawa. Bahasa Keramalnya, bahasa Mokolnya. Jadi saya senang dengar lagu-lagu Jawa. Saya senang dengar itu pidato-pidato Jawa dan ceramah-ceramah agama dalam bahasa Jawa. Oke, baik. Kalau udah sekali kita lanjut ke pertanyaan kedua. Akhi Cebarit, please. Tafadhol. Mau nanya apa nih? Silakan. Oh ya, tadi sebelum tadi kan saya sampai terlupa, yaitu apa? Beliau juga dapat sertifikat untuk akta. Akta itu apa? Akta itu? Ya, itu akta itu berarti Advanced Certificate of Training and Assessment. Jadi sebagai seorang trainer dan assessor. Sebenarnya akta ini saya baru dapat Oktober lalu. Saya masuk ke situ sebenarnya sejak 3 bulan saja kursusnya. Tapi oleh karena jaraknya jauh-jauh tuh, jadi sampai 5 bulan. Bayar berapa tuh? Oh, saya bayar $1.700. Kalau untuk orang asing $5.000. $5.000 berarti 50 juta berarti hanya untuk ini ya, apa untuk sertifikat itu ya? Tapi pengalaman saya masuk di situ, saya waktu itu pakai peci putih kayak Pak Haji gitu. Dan mereka bertanya, oh ini Pak Haji bisa nggak nih? Terus nggak bisa melihat lagi gitu. Udah Pak Haji nggak bisa lihat lagi ya. Terus kan bila kita kan self introductionnya. Jadi ada yang ketua polisi, ada yang ketua lecturer besar. Pada saya hanya PNS biasa aja. Dan bila saya jalan itu, alhamdulillah saya dapat lulus dengan keputusan yang baik dan jadi pede, makanya saya pede berdiri di sini. Oke, baik. Jadi akta untuk yang baik jadi trainer, boleh juga untuk ini di akta ini ya untuk trainer ya. Baik, coba silakan Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa gitu nyari Sunda, maka perang oke bahasa Sunda tuh. Bangga. Cobian. Sate baik. Cobian dari bahasa Sunda, Kang Cebarit. Bangga. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkan simpuring. Kedua ada Pak. Nepangkan simpuring Cebarit di angkatan 14 muamalah.
pidoana sadayana mudah-mudahan tahun hareup tahun payun tiasa lulus. Amin. Anu pada ditumaroskeun ngatos tuh Pak. Kantor satu. Iya kan betul gitu. Nah, Monggo lanjut. gak apa-apa pakai bahasa Sunda. Coba lah dulu. Itu gak ngerti itu udah tuh. Ya. Ya baik, pakai bahasa Indonesia saja. Oh iya. Yang saya tanyakan pertama banyak pertanyaan. Boleh. Yang pertama bagaimana kondisi Islam di sana? Ya di Singapura kan Pak ya? Boleh, ya. Ya di Singapura. Menurut sejarah dan berita-berita gitu kan, sedangkan di Singapura adalah ibarat kata jajahannya orang Chinese. Gitu kan? Bagaimana kondisi di sana? Apakah Islam di sana itu minoritas apa mayoritas gitu kan? Mayoritas udah tahu jawabannya. Jangan kayak gini Pak. Kan cuma 14%. Oh iya. Ya udah jelas. Berarti orang-orang Melayunya kan di sana kan penduduk aslinya orang Melayu kan ya? Ya. Orang Melayu. Nah, kalau namanya orang Melayu pasti dominannya dengan Muslim gitu kan. Satu itu, kedua bagaimana organisasi Islam di sana, perkembangan organisasi Islam di sana. Seperti kan contoh di Indonesia ada organisasi Islam yang emang yang membimbing masyarakatnya gitu kan, lebih kuat dalam akidah, terutama dalam masalah amaliyah. Tadi kan yang dipaparkan oleh Pak Misno dan Bapak juga adanya Syiah, adanya Sunni gitu kan, banyak lah. Dan yang saya pertanyakan apa yang lebih utama gitu kan, organisasi apa yang ditonjolkan di sana? Kalau di Indonesia kan ada Muhammadiyah, ada NU, seperti itu. Apalagi ya? Ya mungkin segitu aja dulu ya. Ya baik. Jadi pertanyaan pertama tadi itu tentang ini ya. Mungkin sejarah juga boleh sekilas kenapa dulu Singapura itu yang dikuasai memang milik Muslim, kemudian beralih ke Chinese ya, ke Tionghoa. Tapi dikit aja. Terus yang kedua itu tadi kalau minority mereka just minority hanya 14%. Jadi mungkin sukanya dulu atau dukanya dulu? Kayaknya dukanya dulu deh. Jadi gimana duka Muslim minority di Singapura. Nanti terakhir closing kita adalah walaupun minority kita tetap berjuang gitu. Betul. Ya, terima kasih atas soalannya. Soalan ini sangat berat ya, karena menyangkut paut tentang sejarah dan polisi-polisi barangkali. Tapi saya akan coba menjawab dengan sebatas kapasitas saya lah. Oke. Pertama tentang memang masyarakat Singapura dulu adalah sebuah negara Melayu, sebagian daripada tanah Melayu kan. Tapi mungkin kerana masalah politik mereka pun berpisah daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara independen dan negara merdeka. Nah, setelah mencapai kemerdekaan itu bilangan penduduk itu dari tahun ke tahun sampai ke hari ini kaum Melayu menjadi kaum minority sebanyak 14% saja. Nah itu sebenarnya kalau tadi Pak Dr. Yusuf saya menceritakan tentang duka dan sukanya, tapi saya lebih suka bersikap positif dan saya rasa berita-berita di luar yang mengatakan bahawa masyarakat Melayu minority terpinggir, tersisih, itu hanya pandangan dari luar. Tapi saya sebagai rakyat di sana merasakan justru kita sebagai minoriti itu kita lebih boleh menjalani agama dengan kuat, boleh menjaga Islam dengan lebih baik lagi, dan sepatutnya dicontohi oleh negara-negara yang majoritinya orang Islam. Okey. Tadi saya ada ceritakan tentang keterbatasan dalam menjalankan kegiatan agama, tapi bagi kami itu tidak menjadi masalah kerana fokus Islam di Singapura ialah Islam wasatiyah
atau Islam moderate. Jadi kita digalakkan oleh pemerintah dan juga badan-badan Islam semuanya menuju kepada Islam moderate atau Islam sederhana. Kalau di sini sederhana mudah kan? Di sana sederhana itu pertengahan. Okey, jadi Islam sederhana itu tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Maka saya merasa bangga sebagai rakyat Singapura. Saya perhatikan orang-orang Islam di sana itu berfikirannya moderate. Jadi jarang ada dengar orang Singapura yang nak ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan jihad. Kalau ada pun dia akan ditangkap segera. Dan ya di sana kan ada MUIS, Majlis Agama Islam. Jadi orang Islam di sana di bawah payung Majlis Agama Islam Singapura yang menjadi salah satu departemen di Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia. Nah, jadi MUIS itu dia memantau, dia memberi kita, dia ada mufti di sana. Kita ada mufti di sana yang kita mengikuti fatwa-fatwanya, dan secara umum di Singapura itu Islamnya itu Islam moderate. Jadi kalau kita nak tengok ekstrim di sana itu sebetulnya tak ada. Oke, jelas ya, dulu tak. Jadi tadi kalau di Singapura itu, jadi sangat salah satu dukanya mungkin kalau kita lihat itu, jadi kalau di sini Kementerian Agama, di sana nggak ada Kementerian Agama, tapi Direktorat Keagamaan yang disebut MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura itu hanya di bawah kementerian. Dan semua kebijakan itu pasti ke Menteri Kebudayaan, jadi agama itu dianggap sebagai budaya, gitu ya. Tapi ya memang ambil positifnya karena nggak mungkin lagi mau gimana lagi, gitu kan. Akhirnya nanti ya udah, dari semua kebijakan itu dari MUIS dan semua diatur oleh Kementerian Kebudayaan, kemudian nanti kembali ke pemerintahan. Tapi ada satu hal yang menarik, ada yang tahu tidak bahwa ternyata Perdana Menteri Singapura itu Muslim ya, awal pertama, betul tak? Presiden. Ya, jadi presiden pertama Singapura itu adalah Muslim, siapa namanya? Yusuf Ishak. Ya, ini luar biasa sekali. Tapi ya makanya nanti salah satu hikmahnya adalah kita harus berjuang di setiap lini. Kalau tadi ditanya di sana, berarti di sana adalah Islam wasatiyah. Kita juga di Tazkiyah juga sini sama Ustaz. Di Tazkiyah ini kita ingin ya Islamnya wasatiyah, dalam artian itu ya kita seimbang lah, tidak ekstrim. Bom itu pasti nggak ada, pasti ya. Kita nggak itu. Kemudian juga terlalu tradisional atau terlalu sektarian juga kita tidak suka juga. Pokoknya yang lebih modern, kita akan menuju ke sana. Gitu ya. Lagi yang saya ngerti tentang badan-badan Islam yang dipertanyakan. Kalau di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada apa lagi? Saya lupa ya. Ada LDII kan. Saya suka cari tahu tentang apa itu Persis, apa itu LDII. Kalau di Singapura cuma ada dua saja, yaitu kalau kita mengikut perlembagaan agama di sana, kita mengikuti mazhab Syafi'i dan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kalau akhlaknya itu akhlak tasawufnya itu Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi itu yang umumnya, kalau itu mainstream Islam. Tapi di sana ada majority yang mengikuti aliran Muhammadiyah. Tapi kita aman-aman saja. Kita rasa kita satu rukun Islam tanpa ada perselisihan sedikit pun, insyaAllah. Ya, jadi di sana itu memang ada kecenderungan juga. Jadi karena ya biasalah kalau secara minoritas itu ya mungkin kalau sini NU ya, NU gitu kan. Nah, tetapi kalau mamanya ada juga beberapa perkembangan, dan ada beberapa Syiah juga sudah masuk di sana, karena kan di sana tuh bebas, mau agama saja mungkin tidak mengganggu gitu kan ya, bebas. Yahudi juga ada juga di sana ya. 9 agama di sana. 9 agama. Jadi kalau kita ber-6 ya. Nah, itu atau 7 lah kita yang tahu Yahudi itu jadi di AP juga. Nah, tapi kalau namanya MUIS-nya, MUIS itu agak dia karena ini agak campur dengan apa, liberal ada nggak sih? MUIS itu sebenarnya dia ada perlembagaan atau AMLA, Administration of Muslim Law. Di situ ditetapkan mazhabnya apa gitu. Kalau ya. Tapi kalau yang tentang hal-hal liberal atau apa itu memang sudah ada, tapi tidak begitu menonjol seperti di Indonesia, karena di sana pemerintahnya sangat menitik beratkan tentang harmoni, kehidupan harmoni dan kehidupan security atau selamat. Oke, ya. Termasuk nanti kalau dari segi kebijakan rumah itu di sana itu kalau dalam satu flat
satu apartemen itu muslim itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya bahkan bukan saja, jadi kalau ada satu apartemen besar, itu muslimnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga ya? Atau Dia begini, dia ada kota. Contohnya di satu lantai itu kalau ada 8 rumah, jadi muslimnya boleh ada 3 atau 3 saja. 3 saja. Jadi Cinanya mungkin 5 atau muslimnya 2, India 1, Cinanya 1. Kita begitulah cara kotanya supaya tidak ada encroachment. Kalau di sini kan ada kampung Arab, kampung Jepang, apa kampung itu, di sana tidak diperbolehkan encroachment karena encroachment ini boleh menggalakkan sikap kesukuan yang nantinya boleh menjadi satu komplot untuk menyerang apa yang kita dulu itu. Ya, jadi itu kebijakan secara kependudukan. Jadi satu lantai, bahkan bukan satu apartemen tapi juga sama ya. Jadi satu floor itu kalau namanya ada 9 atau 8 rumah muslim itu nggak boleh lebih dari 3. Rata-rata itu ada 2 atau 1 apartemen juga sama, sehingga nanti di sana itu untuk bangun masjid itu agak lumayan ini ya, agak sulit gitu ya. Iya, harusnya juga gitu. Baik, silakan ini lagi. Terakhir, sumber pendidikan bagi generasi Islam itu apa? Kan kalau di Indonesia itu banyak. Ada tingkatan pesantren yang utama, kedua tingkat pendidikan umum, ada juga agamanya seperti itu. Kalau di sana seperti apa? Oh baik, alhamdulillah. Ya ini kan yang ini ya Ustaz Amin ya, di bidang pendidikan atau Islam. Iya, coba. Oke. Di sana oleh karena dia kecil, jadi kalau dengan apa yang saya cerita ini skalanya kecil sekali. Di sana cuma ada 2 jenis pendidikan Islam, yaitu sistem pendidikan madrasah sepenuh masa. Sepenuh masa kita ada 6 madrasah sepenuh masa, yang seperti di sinilah madrasah penuh ya. Dan madrasah sepenuh masa itu dari peringkat ibtidaiyah sampai menengah dan sampai aliyah. Dan setelah aliyah itu mereka biasanya keluar negara di Mesir, di mana-mana negara Arab untuk menyambung pelajaran S1. Di Singapura sejauh ini tak ada S1 ya. Saya S1-nya di College Islam Muhammadiyah di Singapura. Itu swasta. Tapi kalau perintahnya tak ada. Jadi harus keluar ke luar negeri. Nah, itu madrasah sepenuh masa. Dan satu lagi pendidikan Islam untuk masyarakat kita di sana ialah madrasah separuh masa, yaitu yang diadakan pada hujung minggu, Sabtu Minggu, kelasnya 3 jam. Setiap sesi itu 3 jam. Dari peringkat TK, lepas itu sistemnya gini, dia ada sistem alive education, iaitu belajar agama setiap hari. Itu nama programnya. Jadi dia ada Kids Alive dari usia 5 hingga 8 tahun. Dia selama 4 tahun ya, jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun Kids Alive. Terus Twins Alive 9, 10, 11, 12. Teens Alive 13, 14, 15, 16. Youth Alive dari umur 17 hingga 22 tahun. Jadi itu komplitnya. Dan setelah itu mereka bebas untuk kemana, sama ada untuk mengikuti pengajian tinggi di situ, swasta, S1 atau keluar